Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas 20 contoh soal tes verbal yang bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran untuk mengikuti seleksi BUMN tahun 2023. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tes verbal ini merupakan salah satu dari bagian subtes tes kompetensi dasar. Nah, seperti apa bentuk soalnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat. Kita mulai dengan soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman agar mempersiapkan pulpen dan kertasnya, sehingga sebelum saya menyebutkan apa jawabannya dari setiap soal yang dibahas, teman-teman sudah bisa memberikan jawaban sendiri, nanti tinggal dicocokkan saja. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, perhatikan soal nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman. Bacalah kalimat berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digaris bawahi. Jadi, sini kita akan mencari sinonim ya, dari kata yang digaris bawahi. Kalimatnya seperti ini. Perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kata yang digarisbawahi adalah kata pesat. Kita coba lihat opsinya. A. Cepat. B. Lambat. C. Stabil. D. Tidak menentu. Kira-kira apa, teman-teman? Sinonim yang tepat untuk kata pesat. Nah, kalau saya di sini, jawaban saya adalah A ya, cepat. Jadi, kata yang memiliki arti sinonim dengan pesat itu adalah cepat. Ya, dalam konteks ini pesat itu menggambarkan pertumbuhan yang cepat dan signifikan. Oke, soal nomor 1 sudah clear ya. Kita lanjut soal nomor 2. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah kata yang memiliki arti paling mirip dengan kata yang digarisbawahi. Perhatikan kalimatnya. Manajer proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Yang digarisbawahi adalah kata bertanggung jawab atas. Pilihannya A. Menjalankan, B. Memimpin, C. Meninggalkan, D. Menentang. Nah, jawaban saya di sini adalah A ya, menjalankan. Ya, jadi kata yang memiliki arti paling mirip dengan bertanggung jawab atas adalah menjalankan. Nah, kata bertanggung jawab atas ini menggambarkan tugas dan tanggung jawab seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan suatu hal. Ya, jadi kira-kira seperti itu cara analisisnya. Oke, soal nomor 2 kita sudah tuntaskan juga. Sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Perhatikan soalnya baik-baik. Bacalah kalimat berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Kalimatnya seperti ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini dan berharap dapat memberikan kontribusi titik-titik bagi perusahaan. Sekarang kita melengkapi bagian yang kosong dengan beberapa opsi yang ada. Perhatikan opsinya. A. Signifikan, B. Minim, C. Tidak relevan, D. Bermanfaat. Untuk soal nomor 3, jawaban saya tentu saja adalah D ya, bermanfaat. Nah, karena kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah bermanfaat. Dalam konteks ini, penulis ingin memberikan kontribusi yang berarti dan positif bagi perusahaan. Yang berarti dan positif berarti kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita coba lihat soal nomor 4. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya. Pada rapat tersebut, tim berhasil mencapai titik-titik terkait rencana strategis jangka panjang perusahaan. Opsinya A. Kesepakatan, B. Konflik, C. Kompromi, D. Perselisihan. Untuk konflik tidak mungkin ya. Kesepakatan, kompromi bisa jadi. Perselisihan tidak mungkin karena yang namanya rapat pasti tujuannya itu adalah untuk mencapai kesepakatan ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah A ya, karena memang kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kesepakatan. Dalam konteks ini, tim mencapai suatu kesepakatan yang positif terkait rencana strategis jangka panjang
perusahaan. Selanjutnya soal nomor 5. Bacalah kalimat di bawah ini kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Perhatikan kalimatnya teman-teman. Pimpinan perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Yang digarisbawahi adalah kata memberikan penghargaan. Kita coba lihat opsinya. A. Memberikan hadiah, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan peringatan, D. Memberikan sanksi. Untuk soal nomor 5, jawabannya tentu saja adalah A ya, memberikan hadiah. Karena memang kata yang paling tepat atau yang memiliki arti sinonim dengan memberikan penghargaan adalah memberikan hadiah. Dalam konteks ini, memberikan penghargaan berarti memberikan hadiah sebagai bentuk pengakuan atas prestasi karyawan. Jadi nomor 5 ini jawabannya A ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Saya perlu sampaikan kalau misalnya teman-teman punya opsi jawaban lain, silakan tuliskan di kolom komentar dan tentunya disertai dengan alasan kenapa teman-teman memilih jawaban itu ya. Perhatikan soalnya, bacalah kalimat berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya. Tim proyek perlu titik-titik dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Pilihannya A. Beradaptasi, B. Belajar, C. Berpikir, D. Bertindak. Nomor 6 ini jawaban saya adalah A. Beradaptasi ya. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah beradaptasi. Dalam konteks ini, tim proyek perlu mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah A ya. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan soalnya baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Kalimatnya seperti ini. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan titik-titik mendalam terhadap pasar dan tren industri. Opsinya A. Analisis, B. Perhitungan, C. Estimasi, D. Prediksi. Jawaban saya di sini adalah A ya, analisis. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah analisis. Dalam konteks ini, keputusan itu diambil setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap pasar dan tren industri. Estimasi, prediksi, perhitungan bisa saja, tapi biasanya kata analisis itu umum digunakan dalam hal pengambilan keputusan ya. Jadi saya melakukan analisis sebelum melihat tren industri ya. Berarti analisis ini saya rasa sangat tepat untuk mengisi jawaban soal nomor 7 atau untuk mengisi kekosongan kalimat yang ada di sini. Selanjutnya kita coba lihat soal nomor 8 ya. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan titik-titik kepada pelanggan kami. Opsinya A. Unggul, B. Prima, C. Rata-rata, D. Profesional. Untuk soal nomor 8, jawaban saya tentu saja adalah B ya, betul sekali, B ya, prima. Ya, karena memang kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah prima. Dalam konteks ini, penulis berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Layanan terbaik itu biasa disebut dengan layanan prima. Dan ini saya rasa sangat umum kita dengar ada istilah layanan prima, layanan prima. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat itu adalah B, layanan prima ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Perhatikan kalimatnya. Perusahaan tersebut sedang mengembangkan produk baru yang inovatif. Pilihan jawabannya A. Memajukan, B. Mempertahankan, C. Menghancurkan, D. Menciptakan. Jadi yang digarisbawahi ini adalah kata mengembangkan. Nah, untuk nomor 9 ini jawaban saya adalah D ya.
menciptakan. Jadi kata yang paling tepat atau kata yang memiliki arti sinonim yang paling tepat dengan mengembangkan ini adalah menciptakan. Dalam konteks ini mengembangkan berarti menciptakan produk baru yang inovatif. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 10. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya. Pemimpin yang baik harus mampu menginspirasi dan titik-titik timnya. Opsinya A. Mengayomi, B. Merangkul, C. Memotivasi, D. Membina. Untuk soal nomor 10 ini jawabannya mirip-mirip ya, tapi saya di sini memilih C ya, memotivasi. Ya, karena memang kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah memotivasi. Dalam konteks ini, pemimpin yang baik harus mampu memotivasi atau memberikan motivasi kepada timnya. Merangkul dan mengayomi bisa saja masuk sebagai opsi, tapi saya lebih cenderung memilih motivasi karena memang kata motivasi ini sangat umum digunakan dalam satu institusi atau organisasi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin pada saat dia memberikan atau pada saat dia menyemangati bawahannya. Biasanya pemimpin itu identik dengan pemberi motivasi ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 11. Perhatikan baik-baik soalnya. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Kalimatnya seperti ini. Perusahaan tersebut sedang melakukan diversifikasi produk. Nah, yang digarisbawahi itu adalah diversifikasi. Kita diminta untuk memilih sinonim yang tepat untuk kata diversifikasi ini. Kita coba lihat opsinya apa saja ya. A. Mempersempit, B. Memperluas, C. Memperkecil, D. Mempertahankan. Untuk soal nomor 11 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, memperluas. Jadi diversifikasi itu sinonimnya adalah memperluas. Ya, jadi dalam konteks ini diversifikasi berarti memperluas variasi produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal seperti ini muncul dalam ujian, saya harap teman-teman bisa menjawabnya dengan baik, dengan benar ya. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya. Penerapan teknologi baru berhasil titik-titik proses produksi menjadi lebih efisien. Opsinya A. Memperlambat, B. Mempersulit, C. Mempermudah, D. Mempercepat. Mempersulit kita silang, tidak mungkin ya. Karena dengan penerapan teknologi baru biasanya itu bisa mempermudah atau mempercepat. Memperlambat kita silang juga, jadi opsinya yang mungkinnya ada dua, C atau D. Tapi saya di sini memilih opsi D, mempercepat. Kenapa mempercepat? Karena di sini ada kata efisien. Nah, efisien ini biasanya berkorelasi dengan kecepatan. Jadi semakin cepat, semakin efisien. Karena efisien itu ada hubungannya dengan waktu ya. Kira-kira seperti itu analisis saya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opsi jawaban lain, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 13. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Kalimatnya seperti ini. Kualitas produk menjadi titik-titik utama perusahaan. Opsinya A. Masalah, B. Kurang, C. Target, D. Perhatian. Nomor 13 ini tanpa perlu berpikir panjang kita sudah bisa tahu jawabannya pasti D ya, perhatian. Jadi kualitas produk itu menjadi perhatian utama perusahaan ya. Jadi dalam konteks ini kualitas produk itu menjadi fokus atau perhatian utama satu perusahaan. Nah, selanjutnya soal nomor 14. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Jadi hati-hati, perhatikan apa yang diminta, apakah sinonim atau antonim ya. Jangan sampai kita keliru dalam memperhatikan instruksi pertanyaan. Perhatikan kalimatnya, perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan pada tahun ini. Yang digarisbawahi adalah kata penurunan. Jadi yang kita akan cari itu adalah sinonim dari kata penurunan. Kita coba lihat opsinya ya. A. Peningkatan, B. Stagnasi, C. Depresiasi, D. Kemunduran. Hati-hati dalam menjawab soal seperti ini, karena kalau kita lihat opsinya ini hampir
sama antara ini ya, stagnasi ini bisa masuk semua, kalau peningkatan nah mungkin ya. Nah, untuk soal nomor 14 jawabannya tentu saja adalah C, depresiasi, karena memang sinonim dari penurunan itu adalah depresiasi ya. Jadi sinonim yang tepat untuk penurunan adalah depresiasi, bukan stagnasi atau kemunduran ya. Jadi hati-hati menjawab soal seperti ini. Perlu kita pahami baik-baik pertanyaannya dan perlu kita cerna dengan baik juga opsi-opsi jawabannya, sehingga kita tidak keliru dalam memberikan jawaban. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 15. Perhatikan soalnya. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Nah, kalimatnya seperti ini. Perusahaan tersebut mengambil keputusan strategis untuk titik-titik pangsa pasar yang lebih luas. Nah, kita coba lihat opsinya apa saja. A, memperluas, B, membuka, C, menargetkan, D, memenuhi. Nah, saya di sini memilih jawaban A ya, memperluas. Ya, kalau kita perhatikan struktur kalimatnya, maka kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah memperluas. Jadi dalam konteks ini, perusahaan mengambil keputusan strategis untuk memperluas pangsa pasar yang lebih luas. Ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 16. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Kalimatnya seperti ini. Komitmen terhadap kualitas adalah titik-titik perusahaan tersebut. Opsinya A, prioritas, B, tanggung jawab, C, kewajiban, D, pilihan. Kalau kita perhatikan opsinya di sini hampir semua bisa masuk menjadi jawabannya, tapi kalau saya lebih memilih opsi A, prioritas, karena memang kata-kata prioritas ini sangat umum digunakan baik itu di perusahaan ataupun satu institusi tertentu ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 17. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Perusahaan tersebut mengalami restrukturisasi internal untuk meningkatkan efisiensi. Yang digarisbawahi adalah kata restrukturisasi. Kita coba lihat opsinya apa saja ya. Nah, A, perubahan, B, pengurangan, C, pemecatan, D, perluasan. Nah, jadi restrukturisasi ini sinonimnya tentu saja adalah A ya, perubahan. Betul sekali. Nah, jadi kata yang memiliki arti sinonim dengan restrukturisasi itu adalah perubahan atau pengubahan. Dalam konteks ini, restrukturisasi berarti melakukan perubahan internal untuk meningkatkan efisiensi. Jadi nomor 17 jawabannya itu adalah A ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 18. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Perhatikan kalimatnya, perusahaan tersebut berupaya untuk titik-titik persaingan di pasar global. Opsinya A, menghindari, B, menghadapi, C, memperluas, D, menghilangkan. Untuk soal nomor 18 ini jawaban saya adalah C ya, memperluas. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah memperluas. Dalam konteks ini, perusahaan berupaya untuk memperluas persaingan di pasar global. Artinya, mereka ingin lebih aktif dan terlibat dalam persaingan tersebut atau dalam persaingan pasar global. Jadi, nomor 18 ini jawabannya adalah C ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya opsi jawaban lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut, lihat soal nomor 19. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama, kemudian pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Kalimatnya seperti ini. Kami berharap dapat titik-titik kepercayaan pelanggan melalui produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Opsinya A, mempertahankan, B, mengurangi, C, meningkatkan, D, menjaga. Nomor 19 ini jawabannya sudah pasti C ya, meningkatkan. Jadi kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk kepercayaan pelanggan melalui produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Jadi dalam konteks ini, penulis ingin menghasilkan atau menciptakan kepercayaan pelanggan melalui produk berkualitas dan layanan yang memuaskan. Selanjutnya soal nomor 20, soal terakhir dari rangkaian pembahasan
kita terkait dengan contoh soal tes verbal. Perhatikan pertanyaannya, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Bacalah kalimat di bawah ini, kemudian pilihlah sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Jadi kita di sini diminta untuk memilih sinonim yang paling tepat untuk kata yang digarisbawahi. Perhatikan kalimatnya. Perusahaan tersebut telah menjalin kemitraan dengan perusahaan internasional. Yang digarisbawahi adalah kata menjalin kemitraan. Kita coba lihat opsinya. A. Memutuskan hubungan, B. Memperkuat hubungan, C. Memperpanjang hubungan, D. Mempersingkat hubungan. Dari opsi jawaban yang ada, opsi A tidak mungkin, C tidak mungkin, bisa jadi, D tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu adalah B dan C. Tapi di sini saya lebih memilih B, memperkuat hubungan. Menjalin kemitraan itu bersinonim dengan memperkuat hubungan. Dalam konteks ini, menjalin kemitraan berarti memperkuat hubungan dengan perusahaan internasional ya, atau perusahaan lain. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Pada akhirnya, setiap upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang manis. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.